Om Swastiastu. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang pemanasan global, efek rumah kaca dan lapisan ozon. Efek rumah kaca disebut juga dengan greenhouse effect, di mana efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Nama seorang ilmuwan yang pelajari efek rumah kaca bernama Joseph Fourier. Gas-gas rumah kaca disebut juga dengan istilah greenhouse gas, di mana gas-gas rumah kaca tersebut terdiri dari 6 jenis gas. Yang pertama adalah CO2, yang kedua adalah metana, yang ketiga adalah nitrogen oksida, yang keempat adalah oksigen, dan yang kelima adalah gas CFC, HFC, SF6, dan yang keenam adalah air. Peningkatan efek rumah kaca dapat disebabkan oleh yang pertama adalah pembakaran fosil, yang kedua pembelian pupuk nitrogen, yang ketiga tahap penanaman padi di lahan yang basah, yang keempat produksi kotoran dan penggunaan pendingin atau refrigerator. Pemanasan global. Apakah itu pemanasan global? Kita sering mendengar kata pemanasan global. Di sini diartikan atau definisi dari pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer di bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim pada bumi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, yang pertama adalah efek rumah kaca. Yang kedua, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Yang ketiga, terjadinya penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang keempat, emisi metana dari hewan, pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang kelima adalah terjadinya emisi CO2 dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang terakhir adalah penggunaan CFCs pada alat-alat pendingin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti gambar yang telah saya tayangkan di sini, dapat diperhatikan, yaitu ada gambar terjadinya retak-retak pada tanah, lahan sawah, kemudian yang air laut, terus ada gambar orang, ada juga gambar ekosistem. Di mana semua ini adalah merupakan dampak dari pemanasan global. Dampak yang pertama adalah terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Yang ketiga, mempengaruhi kesehatan pada ekosistem, karena dapat dilihat pada ekosistem laut. Kemudian menurunkan produktivitas pertanian, seperti padi di sawah, karena dia kekeringan, tanahnya akan retak-retak. Yang terakhir adalah mempengaruhi kesehatan manusia, yaitu misalnya karena daya tahan tubuh manusia menurun, maka dia akan menjadi sakit, misalnya sakit flu dan lain sebagainya. Itu antara lain daripada dampak pemanasan global. Terus yang berikutnya adalah tentang lapisan ozon. Lapisan ozon adalah gas yang sangat reaktif, di mana tersusun atas 3 atom O dan terbentuk akibat interaksi antara radiasi ultraviolet dengan oksigen di atmosfer. Lapisan ozon terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah 10% di lapisan troposfer,
90% di atmosfer yang terkonsentrasi di lapisan stratosfer membentuk lapisan, yaitu lapisan ozon. Di mana lapisan ozon itu dikenal juga dengan istilah ozonosfer. Yang ketiga, memiliki ketebalan kurang lebih 300 Dobson. Yang terakhir, berfungsi untuk menyaring radiasi ultraviolet yang masuk ke dalam bumi. Apakah dampak dari penipisan lapisan ozon? Yang tadi juga sudah dijelaskan, lapisan ozon itu sering juga disebut dengan istilah ozonosfer. Dampak yang pertama dapat diperhatikan di sini, ada gambar seorang manusia yang matanya menderita katarak. Yang kedua, terjadinya penurunan atau gangguan pada sistem imun. Kalau sistem imun pada manusia turun, maka orang tersebut akan menyebabkan atau orang tersebut bisa mengalami gangguan kesehatan, sakit misalnya seperti influenza, pusing dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, mempengaruhi berbagai ekosistem daratan maupun perairan. Misalnya terjadinya gelombang dan lain sebagainya. Usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Usaha yang pertama adalah dengan mengurangi deforestation, di mana deforestation ini disebut juga dengan istilah penebangan secara liar. Yang kedua, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Artinya kita di sini harus bisa melakukan penghijauan. Tujuannya adalah untuk menghijaukan kembali tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang sudah ditebang. Yang ketiga, mengurangi produk yang mengandung CFCs dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Artinya, ramah lingkungan dalam artian di sini yaitu barang-barang yang bisa diolah kembali. Yang keempat, meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nanti kita harus menghemat bahan bakar kendaraan. Kalau kita tidak perlu naik kendaraan atau jarak yang akan kita tempuh tidak begitu jauh, lebih baik kita berjalan kaki. Itu tujuannya adalah untuk menghemat atau meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Karena bahan bakar kendaraan di sini bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang berikutnya adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara. Energi terbarukan tersebut yaitu yang bisa menghemat juga. Kita harus mengurangi penggunaan batu bara. Kemudian ada juga disebut dengan gasolin, kayu dan bahan organik lainnya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Materi tentang pemanasan global, lapisan ozon, dan cara-cara mengantisipasi atau mengatasi dampak terjadinya pemanasan global. Semoga video yang saya persembahkan ini dapat dipergunakan atau ada manfaatnya bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sekian dan terima kasih.